Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Project Game Engine dengan dosen pengampu Pak Tekad Matulatan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan fase kedua Project Game Engine, yaitu desain fitur game engine. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Raihan Yunus, yang kedua Anggi Lolo Siregar, yang ketiga Ririn Husfika, yang keempat Nova Novrianti, yang kelima Andi Saripudin, yang keenam Raisa Zalfa Kirana, yang ketujuh Muhammad Ginanjar, yang kedelapan Zaki Santoso, yang kesembilan Rosiana Oksela, dan yang terakhir Vito Anandiansa. Pada fase kedua proyek grafik komputer berisi tentang perancangan bentuk game engine yang akan dikembangkan, di mana menghasilkan daftar fitur-fitur atau fungsionalitas dari game engine yang akan dikembangkan. Nah, kelompok kami mengambil 8 fitur yang akan dimasukkan ke dalam game engine kami. Yang pertama itu grafis, yang kedua input dan control, yang ketiga basic engine, yang keempat audio, yang kelima artificial intelligence, yang keenam sumber daya dan manajemen, yang ketujuh jaringan, dan yang terakhir adalah render engine. Masuk ke fitur yang pertama, yaitu grafis. Fitur grafis pada game engine sangat penting karena menjadi tampilan visual utama dalam permainan video game. Game engine biasanya menyediakan sistem grafis yang kuat dan fleksibel untuk memungkinkan pengembang game untuk membuat efek visual yang menakjubkan dalam game. Fitur grafis yang terdapat pada game engine meliputi yang pertama model 3D. Game engine biasanya memiliki dukungan untuk model 3D yang memungkinkan pengembang untuk membuat karakter, objek, dan lingkungan dalam sebuah game. Selanjutnya, pencahayaan. Sistem pencahayaan yang kuat dan fleksibel memungkinkan pengembang game untuk membuat efek pencahayaan yang realistis dalam sebuah game. Beberapa game engine yang ada saat ini juga menyediakan sistem pencahayaan global atau global illumination yang memungkinkan sinar matahari dan cahaya lainnya untuk dipantulkan secara realistis pada permukaan lingkungan dalam sebuah game. 3. Bayangan, di mana game engine dapat menyediakan dukungan untuk bayangan yang realistis pada objek dan karakter dalam game. Ini termasuk bayangan lunak atau soft shadow dan bayangan keras atau hard shadow. 4. Efek visual, di mana game engine juga dapat menyediakan berbagai efek visual seperti partikel, cahaya, dan efek khusus lainnya. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk membuat efek visual yang menakjubkan dalam game seperti ledakan, api, dan hujan. Selanjutnya, input dan kontrol. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk memetakan input dari keyboard, mouse, joystick, atau gamepad ke aksi dalam game. Beberapa fitur input dan kontrol yang terdapat pada game engine meliputi, yaitu dukungan input perangkat keras, di mana game engine menyediakan dukungan untuk berbagai perangkat keras seperti keyboard, mouse, joystick, atau gamepad. Ini memungkinkan pemain untuk memilih perangkat yang paling nyaman untuk mereka gunakan saat bermain game. Pemetaan tombol, di mana pengembang dapat memetakan tombol dari perangkat keras ke aksi dalam game. Misalnya tombol W pada keyboard dapat dipetakan ke aksi bergerak ke depan pada karakter game. Pemetaan analog. Beberapa perangkat keras seperti joystick dan gamepad memiliki fitur analog. Game engine dapat memetakan input analog ini ke aksi dalam sebuah game, seperti menggerakkan karakter dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada seberapa jauh joystick ditekan. Selanjutnya, scripting input. Beberapa game engine menyediakan dukungan untuk scripting input yang memungkinkan pengembang untuk membuat script yang dapat menangani input dari perangkat keras. Yang terakhir, aksi kombinasi. Game engine juga dapat menyediakan fitur yang memungkinkan pengembang untuk membuat kombinasi aksi dari beberapa tombol yang ditekan. Misalnya, tombol W dan Shift pada keyboard dapat dipetakan ke aksi lari pada karakter dalam sebuah game. 3. Basic Engine. Basic Engine merupakan fitur dalam game engine yang bertanggung jawab untuk mensimulasikan fisika dalam game engine secara realistis. Basic Engine menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memastikan bahwa objek dalam game berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan game secara realistis. Dalam game engine, Basic Engine memperhitungkan berbagai aspek fisika seperti momentum, gravitasi, dan gesekan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan objek dalam game
yang bergerak dan berperilaku seperti objek fisik yang sebenarnya. Contoh penggunaan Physics Engine dalam game adalah simulasi mobil dalam game balap. 4. Audio. Audio merupakan fitur yang bertanggung jawab dalam memberikan pengalaman yang lebih imersif bagi pemain dalam game. Dengan fitur ini memungkinkan pengembang game untuk memutar musik, efek suara, dan dialog dalam game. Beberapa fitur audio yang terdapat pada game ini meliputi musik. Game ini biasanya memiliki dukungan untuk memutar musik dalam game. Pengembang dapat memilih untuk menggunakan musik orisinal yang dibuat khusus untuk game atau memilih untuk menggunakan musik yang sudah ada. Dialog. Game ini dapat menyediakan dukungan untuk dialog yang dimainkan dalam game ini. Dapat mencangkup dialog antara karakter dalam game atau dialog narasi untuk membantu mengembangkan cerita dalam game. Efek suara. Game engine dapat menyediakan sistem efek suara yang memungkinkan pengembang untuk menambahkan efek suara pada permainan video game. Efek suara seperti suara ledakan, suara senjata, dan suara lingkungan dapat membantu meningkatkan pengalaman bermain game bagi para pemain game. Yang selanjutnya, pemrosesan audio. Beberapa game engine menyediakan dukungan untuk teknologi pemrosesan audio seperti Dolby Atmos dan Ogg4Bis untuk meningkatkan kualitas audio dalam sebuah game. Dan yang terakhir adalah pengaturan audio. Game engine juga dapat menyediakan pengaturan audio yang memungkinkan pengembang game untuk menyesuaikan volume dan kualitas audio dalam sebuah game. Artificial Intelligence atau AI. Dalam game engine, Artificial Intelligence mengacu pada teknologi yang memungkinkan karakter game berperilaku cerdas, beradaptasi dengan lingkungan, dan bertindak dalam situasi yang tidak terduga. Kemampuan kecerdasan buatan dari mesin game dapat membantu pengembang game untuk menciptakan pengalaman game yang lebih menarik dan realistis bagi para pemain. Berikut adalah beberapa fitur game engine AI. Yang pertama, pathfinding memungkinkan bahwa karakter dalam game untuk menemukan jalur opsional. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang memungkinkan karakter dalam game membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, ada pemodelan perilaku yang memungkinkan karakter berperilaku secara realistis sesuai dengan permainan saat itu. Yang keenam, sumber daya dan manajemen. Fitur ini mencakup teknologi dan alat yang membantu pengembang game mengatur dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk game, seperti model 3D, animasi, tekstur, suara, dan lainnya. Manajemen sumber daya yang efektif sangat penting dalam pengembangan game yang kompleks karena dapat mempengaruhi performa game dan pengalaman game yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa fitur sumber daya dan manajemen dari mesin game. Yang pertama yaitu aset impor. Fitur ini memungkinkan pengembang mengimpor aset yang diperlukan untuk berbagai jenis game seperti model 3D, animasi, tekstur, dan suara, dan mengintegrasikan ke dalam mesin game. Yang kedua, resource management. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan game, seperti membuat dan melepas sumber daya secara dinamis selama bermain game untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3. Level Editor. Fitur ini memungkinkan developer membuat, mengedit, dan mengatur level dalam game dengan mudah, seperti menambahkan objek dan membuat lingkungan game secara visual. 4. Asset Pipeline. Fitur ini memungkinkan pengembang membuat alur kerja yang efisien untuk mengelola aset game, seperti mengubah format konten, menyeimbangkan kualitas dan kinerja, dan menghasilkan versi yang berbeda untuk perangkat yang berbeda. 5. Kompresi sumber daya. Fitur ini memungkinkan pengembang mengompres sumber daya game untuk mengurangi ukuran file dan waktu muat, meningkatkan gameplay dan kecepatan. Fitur ini mencakup teknologi dan alat memungkinkan game untuk berinteraksi dengan pemain lain secara online melalui jaringan seperti internet. Dalam pengembangan game multiplayer
multiplayer, fitur jaringan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemain dapat bermain bersama secara mulus dan dapat saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa fitur jaringan pada game engine. 1. Multiplayer support. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk membuat game multiplayer dan menyediakan dukungan untuk berbagai jenis mode multiplayer seperti kooperatif atau kompetitif. 2. Networking API. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan API (Application Programming Interface) jaringan yang disediakan oleh game engine untuk mengatur koneksi jaringan dan mengirim dan menerima data dari pemain lain dalam game. Fitur jaringan pada game engine yang berikutnya ialah server hosting. Fitur server hosting ini memungkinkan pengembang untuk menyediakan server game sendiri atau menggunakan penyedia layanan hosting game untuk menampung game dan memfasilitasi koneksi antara pemain. Fitur selanjutnya yaitu matchmaking. Fitur ini memungkinkan pemain untuk menemukan pemain lain yang memiliki tingkat keahlian dan preferensi yang sama dalam game. Fitur terakhir dalam jaringan yaitu network optimization. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja jaringan game, seperti mengurangi lag dan memastikan konsistensi antara pemain. RenderNG adalah salah satu fitur utama dalam game engine yang memungkinkan game engine untuk membuat tampilan visual dan grafis dalam game. RenderNG memproses gambar, model 3 dimensi, efek pencahayaan, dan efek khusus lainnya untuk membuat dunia game terlihat hidup dan menarik. RenderNG biasanya menggunakan teknologi seperti shading, texturing, dan lighting untuk menciptakan tampilan visual yang realistis. RenderNG juga bisa menggunakan teknik seperti occlusion cooling, frustum cooling, dan level of detail untuk Sekian meningkatkan presentasi dari kelompok kinerja kami. game Apabila dengan ada kesalahan kami mohon mengurangi maaf. jumlah Saya tutup dengan objek wabillahi yang taufiq wal perlu hidayah. Wassalamualaikum dirender warahmatullahi oleh game wabarakatuh. engine. Selamat pagi. RenderNG juga bisa memproses teknologi seperti ray tracing yang memungkinkan game engine untuk menciptakan efek pencahayaan yang sangat realistis dan detail pada objek dalam game.